Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini mari kita menundukkan kepala kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang baik di tengah hal yang sulit ini, Tuhan, Engkau kumpulkan kembali kami Tuhan untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, berkumpul di tengah-tengah akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, biar kiranya kami keluarga lepas keluarga dimanapun kami berada, sekali lagi boleh mengingat betapa Engkau Allah yang telah memelihara akan Alkitab firman-Mu. Beribu tahun Tuhan telah pelihara, karena Alkitab ini berharga untuk kami. Menolong kami mengenal Engkau, menolong kami untuk boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu di bumi yang singkat ini. Karena itu Tuhan, tolonglah, biar kiranya di saat kami mendengarkan akan khotbah, firman itu boleh berbicara di hati kami, menolong kami untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita lihat dari bagian Alkitab ini, Rasul Petrus memberikan gambar diri Yesus sebagai batu yang hidup. Dan gambaran ini suatu gambaran yang bagi kita mungkin asing. Apalagi kalau kita bandingkan dengan bagaimana Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes menggambarkan siapa Yesus, yaitu sebagai jalan, pintu, terang dunia. Ini adalah gambaran yang populer yang kita ingat. Roti hidup, gembala yang baik, pokok anggur yang benar. Ini gambaran-gambaran tentang Yesus yang sangat akrab di telinga kita. Tetapi gambaran Petrus tentang Yesus sebagai batu yang hidup bukan gambaran yang populer, sesuatu yang asing bagi kita. Sehingga menjadi pertanyaan, mengapa Petrus menggambarkan Yesus sebagai batu? Dan hal ini kita lihat di ayat yang 4. Dan saya lebih suka memakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian, sebab itu datanglah kepada Tuhan. Ia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia, karena dianggap tidak berguna, tetapi yang dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga. Petrus menggambarkan akan Yesus di sini dengan menggunakan istilah batu. Hendak dia mengkontraskan atau memperlihatkan perbedaan yang tajam antara penilaian manusia dengan penilaian Allah. Manusia menolak akan Yesus Kristus, tetapi Allah sendiri memilih Yesus dan memandangnya berharga. Jika manusia menolak Yesus, Allah Bapa justru memilih Yesus dan memandangnya berharga. Dan dalam sepanjang zaman dalam kehidupan Yesus sendiri, kita perhatikan bagaimana Yesus sendiri mengalami akan penolakan. Dia ditolak sejak lahir. Pada saat dia lahir, Raja Herodes ingin membunuh Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, pada saat Yesus memulai akan pelayanannya, orang-orang sekampungnya pun menolak Yesus Kristus, menolak akan ajaran Yesus tentang hidup. Dan bahkan saudara-saudara sekandungnya pun menolak Yesus dan menolak ajaran hidup Yesus. Dan pada saat menjelang kematiannya, bangsanya sendiri, orang-orang sebangsanya lebih memilih Barabas penjahat daripada Yesus sendiri. Jadi Yesus ini seperti batu yang ditolak oleh manusia, tetapi justru dipilih oleh Allah dan dipandang berharga. Dari dulu, dari sejak zaman Yesus sampai sekarang, ada begitu banyak orang-orang yang menolak Yesus. Dan kalau kita perhatikan misalkan dalam sensus penduduk saat ini di Indonesia,
Ada banyak orang-orang yang menolak akan Injil Kristus. Ada banyak orang-orang yang telah mendengarkan Kristus, telah mendengarkan tentang ajaran Kristus, tetapi menolak akan Kristus dan menganggap tidak berguna ajaran daripada Yesus Kristus. Tetapi pada saat ini saya berbicara mungkin kepada kita yang tidak menolak Kristus, kita yang tidak membuang ajaran Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, dan pertanyaan ini adalah relevan. Apakah Yesus berharga bagi kita? Apakah kita menganggap ajarannya tentang hidup sebagai ajaran yang penting? Mungkin kita tidak menolak Yesus, tetapi apakah Yesus berharga bagi kita? Mungkin kita tidak menganggap ajaran Yesus tidak berguna, tetapi apakah ajaran Yesus sungguh-sungguh merupakan ajaran yang berharga di dalam hidup kita? Mungkin kita tidak menolak Yesus, tetapi juga kita tidak menganggapnya berharga. Kita seperti di wilayah abu-abu, tidak hitam, tidak putih, tidak menolak Yesus, tetapi tidak juga menganggap dia sebagai sesuatu yang berharga. Karena itu perlu kita memeriksa akan diri kita. Apakah Yesus dan ajarannya sungguh-sungguh berharga bagi kita? Kita bisa melihat dari hidup kita, dari segala perbuatan kita, tingkah laku kita, bagaimana kita mengatur akan segala prioritas hidup kita, akan waktu kita, bagaimana kita menyusun akan nilai-nilai hidup kita, apa yang paling penting dan paling berguna di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan bahwa dalam perjalanan kita sebagai manusia, ada begitu banyak aspek-aspek di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, siapa yang ada di tengah? Siapa atau apa yang paling berharga, yang mengatur seluruh bagian aspek-aspek kehidupan kita? Jika kita mengatakan bahwa Yesus itu penting dan berharga, tetapi kita tidak punya komitmen untuk terus datang kepada Yesus setidaknya 1 kali seminggu di hari Minggu, mungkin kita tidak menganggap dia berharga. Atau mungkin kita mengatakan bahwa ajaran Yesus tentang hidup, nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus itu mungkin kita tidak menganggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Tetapi mungkin juga kita tidak anggap sebagai sesuatu yang berharga jika tidak ada 1 hari pun untuk kita boleh berdiam diri, untuk coba meluangkan waktu, untuk membaca Alkitab, untuk mencoba untuk mengerti ajaran Yesus tentang hidup, mencoba untuk mengenal Yesus. Jika dalam 1 hari pun kita tidak meluangkan waktu untuk mengerti ajaran Yesus, memang kita tidak menolak ajaran Yesus. Tapi itu membuktikan bahwa ajaran Yesus bukan sesuatu yang berharga. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana kita di negara yang mayoritas Muslim, tetapi yang menjadi hari libur nasional itu adalah bukan hari Jumat, bukan hari ibadah kaum mayoritas, tetapi justru hari Minggu, hari kaum minoritas. Dan ini suatu hal yang menarik, suatu hal yang luar biasa. Bagaimana Allah itu menginginkan kita untuk memakai 1 hari beristirahat. Untuk apa? Untuk kita kembali menata prioritas hidup kita, menata sistem nilai kita, menata segala aspek hidup kita supaya seturut dengan ajaran Yesus, supaya Yesus yang menjadi pusat, supaya Yesus yang menjadi terutama di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya jangan kita memang tidak membuang Yesus, memang tidak mengatakan bahwa ajaran Yesus tidak berharga, tetapi jangan sampai kita justru menjadikan harta, tahta, nama, atau bahkan mungkin keluarga yang paling berharga, yang paling penting di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat bagaimana di dalam teks firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Yesus adalah batu hidup itu. Memang dibuang oleh manusia, tetapi berharga bagi Allah. Sehingga apa yang penting, apa yang berharga bagi Allah, haruslah juga menjadi sesuatu yang penting, yang berharga bagi kita. Karena itu biar kiranya Yesus dan ajarannya itu menjadi hal yang berharga bagi kita seperti batu penjuru, di mana seluruh aspek hidup kita susun dan kita arahkan, dan Kristus menjadi pusatnya. Karena itu Bapak Ibu, Yesus Kristus itu benar-benar pribadi yang berharga bagi kita.
Kenapa? Karena Allah sendiri memandang Yesus berharga. Dan bukan hanya itu, oleh karena jasa-jasa Kristus, kita menjadi pribadi yang berharga. Oleh karena jasa-jasa Kristus, kita terutama mempunyai dua identitas baru dan juga tanggung jawab baru. Tanggung jawab yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama dikatakan di ayat 5, bahwa kita ini menjadi batu-batu hidup. Dikatakan dalam 5 ayat B, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kalau kita perhatikan di dalam teks ini, di dalam teks aslinya, kata kamu itu artinya jamak, bukan tunggal. Dan kata batu itu adalah seharusnya jamak, batu-batu hidup. Jadi setiap kita orang percaya di dalam Kristus Yesus, kita menjadi batu-batu hidup. Artinya apa? Dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan rumah rohani, bukan rumah fisik. Kita ini bukan batu mati, bukan untuk membangun bangunan fisik, tetapi kita adalah batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, yaitu di mana Roh Allah, Roh Kudus itu bisa tinggal dan diam. Jadi tempat tinggal daripada Allah, Roh Kudus itu bukan lagi bangunan fisik. Seberapa megahnya pun bangunan itu, Allah tidak berdiam di sebuah bangunan, bukan juga di tempat ini, bukan juga di tempat ini. Allah tidak ada di dalam bangunan ini dan juga bukan di tengah mimbar, tetapi Allah hadir di tengah-tengah perkumpulan orang-orang percaya. Pada saat batu-batu hidup itu berkumpul di dalam nama Yesus, dan Yesus berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Roh Yesus Kristus, Roh Allah itu sendiri ada di tengah-tengah perkumpulan orang percaya. Dan orang-orang percaya itu berkumpul, dan Kristus menjadikan perkumpulan orang-orang percaya, batu-batu hidup, sebagai tempat tinggalnya. Sehingga Allah tidak ada di dalam bangunan yang megah dan modern ini di Cina ini. Tetapi Allah justru hadir di tengah-tengah orang yang sederhana, yang berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Allah hadir juga di pedalaman Kalimantan ini, di tempat yang sangat sederhana ini, dengan segala fasilitas yang sangat sederhana. Tetapi justru pada saat batu-batu hidup itu berkumpul, Allah Roh Kudus menjadikannya sebagai tempat tinggalnya. Sehingga kita mesti ingat bahwa yang sakral itu bukan gedung, seberapapun megahnya. Yang sakral itu adalah persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Bagaimana kita perhatikan juga Yesus sendiri pernah menubuatkan bahwa bait Allah yang diakui oleh orang-orang Yahudi itu sebagai tempat tinggal Allah, Yesus nubuatkan akan dihancurkan, dan itu terbukti pada tahun 70 Masehi. Kaisar Titus itu menghancurkan akan bait Allah, dan tinggal sampai saat ini hanya tembok di mana orang-orang Yahudi meratapi sisa tembok daripada bait Allah ini. Allah tidak hadir di dalam bangunan, Allah tidak hadir di tempat ini, tetapi justru Allah hadir di tengah-tengah orang percaya. Pada saat umat Allah berkumpul, batu hidup satu demi batu hidup berkumpul di dalam nama Yesus, dan itu menjadi tempat yang dipilih oleh Roh Kudus. Tempat yang dipilih, bukan bangunan yang bermiliar, dan bukan juga di tempat seperti ini. Dan kita tahu bagaimana Allah dengan terbakarnya akan bangunan ini, bukan berarti kemudian Allah pindah tempat. Tetapi memang Allah tidak pernah ada di situ. Tetapi Allah ada di tengah-tengah orang yang berkumpul. Seberapa sederhananya pun, berapa sederhananya pun perkumpulan tersebut, tetapi sungguh Allah hadir di tengah-tengah orang percaya tersebut. Bukan berarti bangunan tidak penting, tetapi bangunan kegunaannya adalah hanya untuk memfasilitasi supaya kumpulan keluarga-keluarga Kristen dari berbagai suku, agama, latar belakang itu boleh berkumpul bersama supaya sungguh-sungguh perkumpulan itu menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan kalau kita perhatikan misalkan gambar ini suatu gambar yang bagi saya sangat menarik untuk menggambarkan dengan jelas apa yang saya maksudkan.
Ini adalah kondisi GKI Yasmin Bogor yang sudah 8 tahun gedung bangunan mereka itu disegel. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Allah itu hadir bukan di batu mati yang membentuk akan gedung fisik GKI Yasmin, tapi justru di tengah perkumpulan batu-batu hidup itu, di mana mereka berkumpul di tengah kesederhanaan, tetapi Allah Roh Kudus memilih untuk tinggal di tengah-tengah kumpulan orang percaya, bukan di tengah-tengah gedung tersebut. Dan ini yang membuat kita begitu berharga. Allah itu memandang kita begitu berharga karena Roh Kudus menjadikan kita orang-orang yang tidak sempurna menjadi tempat kediamannya. Allah Roh Kudus memilih untuk tinggal di tengah perkumpulan orang-orang percaya. Dan pandemi saat ini pun membuktikan kembali bagaimana sungguh Allah hadir bukan di tengah-tengah gedung, tetapi di setiap keluarga yang berkumpul untuk memuji Tuhan, untuk menyembah akan Tuhan. Karena itu, kalaupun kita merindukan akan ibadah konvensional, di mana kita kembali untuk bertatap muka bersama-sama, itu kerinduan bukan karena kita mensakralkan gedung ini, karena kita percaya bahwa Allah hadir di sini, bukan, tetapi karena kita percaya, kita rindu untuk berkumpul bersama akan saudara-saudara seiman yang lain, batu hidup yang lain dengan latar belakang yang berbeda. Kita berkumpul, dan pada saat kita berkumpul di tempat ini, Roh Kudus memilih untuk diam di tengah-tengah kita. Dan itu suatu hal yang sangat berharga, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bukan gedung yang berpuluh miliar, tetapi orang-orang yang sederhana mungkin, tetapi mereka berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, dan Roh Kudus memilih untuk tinggal di situ. Betapa berharganya kita, betapa ajaibnya karya Tuhan yang telah menjadikan kita batu-batu hidup. Hal yang kedua yang membuat kita begitu berharga di mata Allah, dan ini semata karena jasa Kristus Yesus, yaitu kita dijadikan imamat kudus. Di ayat yang 5b dikatakan demikian, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita adalah imamat yang kudus. Kita semua orang percaya yang telah datang kepada Yesus Kristus, yang telah dibaptis air di dalam nama Tritunggal. Kita semua tanpa kecuali adalah imamat yang kudus. Baik kita yang tua, baik kita yang muda, apapun warna kulit kita, Tuhan Allah tidak membedakan kita. Setiap kita adalah imamat yang kudus. Entah kita mempunyai tubuh yang cacat, entah kita mempunyai tubuh yang sempurna, yang baik, yang indah dilihat, tetapi setiap kita adalah imamat yang kudus. Dulu sebelum zaman reformasi, orang-orang menganggap bahwa yang menjadi imam itu adalah rohaniwan. Dan Luther melihat bahwa ini adalah sebuah penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga reformasi dilakukan, dan salah satu poin daripada reformasi itu adalah semua orang percaya, kaum awam itu adalah imamat yang kudus. Tetapi setelah reformasi, saat ini justru sepertinya ada sebuah pandangan yang menganggap bahwa yang menjadi imam itu adalah kepala rumah tangga. Sehingga yang bukan kepala rumah tangga bukan imam, anak-anak bukan imam. Dan saya rasa ini tidak ada dasar Alkitabnya. Bagaimana dikatakan di dalam Petrus ini, kata kamu semua, setiap orang yang percaya itu adalah imam. Kita semua adalah imam, asalkan kita telah datang kepada Sang Batu Hidup, kita boleh mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah. Karena kita adalah imamat yang kudus, panggilan kita dan tanggung jawab kita adalah untuk memberikan persembahan berupa persembahan rohani. Bukan lagi persembahan dalam bentuk hewan sebagaimana di zaman Perjanjian Lama, dan kemudian Yesus sendiri pun mempersembahkan akan tubuhnya di kayu salib, memperlihatkan bahwa segala persembahan korban dalam Perjanjian Lama itu tidak lagi berlaku. Tetapi bagi kita imamat kudus saat ini, yang kita dipanggil untuk membangun bangunan rohani, kita pun dipanggil untuk memberikan persembahan rohani. Apa itu persembahan rohani? Persembahan rohani bisa kita lihat dari kitab Wahyu misalkan. Wahyu pasal 4
Di situ bagaimana para tua-tua, 24 tua-tua itu menaikkan sebuah pujian. Dan mereka mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat. Pujian ini ditujukan kepada Allah Bapa. Dan kemudian di pasal 5 lebih hebat lagi. Bukan hanya ke-24 tua-tua, tetapi seluruh malaikat dan juga seluruh yang ada di sorga dan di bumi bersama-sama melantunkan sebuah pujian kepada Yesus anak domba. Dan dikatakan bahwa dia layak untuk menerima pujian dan hormat. Jadi apa itu persembahan rohani? Persembahan rohani adalah pada saat kita memberikan pujian kita kepada Allah Bapa dan Allah Anak oleh pertolongan, oleh kuasa daripada Roh Kudus. Dan ini sekarang sedang terjadi di sorga. Sedang terjadi di sorga. Bagaimana malaikat itu memuji dan menyembah Allah Bapa dan Allah Anak. Sehingga pada saat kita mempersembahkan akan persembahan rohani, memberikan pujian kepada Allah Bapa dan Allah Anak, kita sedang melakukan apa yang terjadi di sorga. Sehingga apa yang menjadi kehendak Allah di sorga bisa terjadi di bumi. Sehingga pada saat umat Tuhan berkumpul untuk memuji Tuhan, itu adalah sebuah gambaran sorga meskipun tidak sempurna. Kita sedang memberikan sebuah persembahan rohani. Dan bagaimana dikatakan oleh karena Yesus, Allah Bapa berkenan menerimanya. Luar biasa Bapak Ibu. Betapa kita berharganya di hadapan Allah. Namun mari kita jangan memandang pada saat dikatakan memuji Tuhan itu hanya sebatas kita menaikkan puji-pujian lewat bibir mulut kita, menyanyi bagi Tuhan. Tapi memuji Tuhan itu pertama-tama dan terutama adalah kita memberikan seluruh hidup kita sebagai persembahan pujian kepada Allah Bapa. Karena hidup kita, seluruh aspek hidup kita, segala roda-roda hidup kita, itu kita atur seturut dengan ajaran Yesus. Sehingga tubuh kita ini menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga seluruh aspek hidup kita itu, bagaimana Kristus yang menjadi pusat, Kristus yang terutama, mengatur seluruh aspek hidup kita yang lainnya. Sehingga pada saat kita menghidupi hidup yang demikian, maka hidup itu adalah sebuah persembahan rohani kepada Allah. Dan oleh karena Yesus Kristus dikatakan, Allah Bapa berkenan dan bahkan disenangkan oleh persembahan. Ini ajaib dan luar biasa kalau kita merenungkan. Allah Bapa yang kudus, yang besar, yang begitu memiliki segala sesuatunya, ingin dipuji, disembah oleh persembahan kita umatnya. Sehingga kita umat percaya, dimanapun kita, setiap kita berharga di hadapan Allah. Kenapa berharga? Karena Allah telah memilih kita di dalam Kristus Yesus untuk menjadi batu-batu hidup, untuk membangun tempat kediaman Allah Roh Kudus. Allah pemilik alam semesta ini rela memilih tempat tinggal di mana umatnya berkumpul. Dan kita juga berharga karena kita telah dipilih untuk menjadi imam kudus, untuk memberikan sebuah persembahan rohani, puji-pujian seluruh tubuh kita ini untuk kita persembahkan kepada Allah Bapa. Karena Yesus Kristus telah meresapi dan ajarannya telah meresapi seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu saya mau menyimpulkan akan seluruh khotbah saya ini. Saya mengatakan bahwa Yesus sang batu hidup itu begitu berharga bagi Allah. Karena itu apa yang dipandang Allah berharga, yaitu Yesus dan ajarannya, janganlah kita pandang remeh. Dan yang kedua, dalam Yesus kita pun berharga. Karena kita dijadikan batu hidup, yaitu untuk membangun rumah rohani, di mana Allah memilih untuk tinggal di antara batu-batu hidup, yaitu perkumpulan orang-orang percaya. Dan kita pun berharga, karena kita menjadi imamat yang kudus, untuk mempersembahkan suatu persembahan rohani yang menyenangkan akan Allah. Saya akan mengakhiri dengan menceritakan tentang dua ilustrasi berikut ini. Yaitu seorang tokoh yang bernama Kenneth Copeland. Kenneth Copeland ini seorang penginjil yang sangat terkenal. Begitu terkenalnya sehingga ada begitu banyak pengikutnya. Dan dia juga berkhotbah menyampaikan akan pesan-pesannya melalui akan televisi yang ada di Amerika Serikat.
Dan melalui akan pelayanannya berpuluh-puluh tahun, ia mengumpulkan akan begitu banyak harta, sehingga ia mempunyai tempat tinggal yang eksklusif, khusus di suatu tempat yang jauh daripada pemukiman umum. Dan dia tinggal di suatu lahan yang begitu luasnya. Dia mempunyai akan rumah yang begitu bagus, akan barang-barang yang begitu mahal, termasuk juga akan jet pribadinya. Dia mempunyai 3 untuk mendukung katanya, untuk mendukung akan pelayanannya. Dan dia selalu mengkhotbahkan akan hal itu, mendorong jemaatnya untuk memberikan uang kepadanya, sehingga boleh ia mengumpulkan akan begitu banyak harta. Dan kalau kita perhatikan kemudian, bagaimana akan Kenneth Copeland ini hanya membaca dan mengkhotbahkan sebagian akan bagian-bagian Alkitab yang mendukung akan kehidupan mewahnya tersebut. Dan beberapa akan pengajar tersebut, teologi kemakmuran tersebut mengatakan kalimat seperti ini. Gaya hidup kami mewah dan versi Injil yang kami beritakan merupakan sebuah bisnis yang besar. Copeland tidak membuang Yesus, tetapi Yesus dan ajarannya bukan sesuatu yang berharga baginya. Hidup Copeland membuktikan bahwa yang berharga baginya adalah harta, kekayaan. Yesus hanya alat yang dipakai sepanjang hal itu bisa memuaskan keinginan dia untuk hidup mewah. Sulit mengatakan bahwa dalam seluruh roda hidupnya Yesus sebagai pusat yang mengatur akan kehidupan Kenneth Copeland. Tokoh yang kedua yang saya mau ceritakan adalah tentang tokoh ini, John Lee. Lahir sekitar tahun 1911 di Manado. Keturunan daripada Chinese, tetapi ia tidak mengikuti jejak daripada ayahnya dan juga 7 saudaranya yang lainnya yang memilih untuk hidup berdagang. John Lee ini dibesarkan dalam keluarga Kristen dan dia pun menghargai Yesus dan ajarannya, dan ia mencoba untuk menjalani akan kehidupan Yesus. Dan satu hal yang menarik, dia itu sangat tertarik akan laut, dan ia kemudian memutuskan untuk terjun di dalam ketentaraan, di dalam TNI Angkatan Laut. Dan yang unik di dalam pekerjaannya tersebut, dia kemudian menjadi tentara dan berpangkat laksana muda, tetapi dia memilih kemudian untuk menjalankan misinya, menyelundupkan senjata dan amunisi bagi tentara-tentara Indonesia saat itu. Jadi dia menukarkan akan hasil bumi Indonesia seperti teh, karet, dan kopi. Dan kemudian dia membeli akan senjata untuk memperlengkapi akan tentara-tentara Indonesia. Dan berulang kali dia melakukan hal tersebut. Berulang kali dia ada dalam bahaya, ancaman bahaya, di mana patroli-patroli tentara Belanda dengan peralatan yang lengkap, dengan senjata yang lengkap. Dan dia mempertaruhkan nyawa untuk membela negaranya. Dan kemudian hal tersebut terdengar oleh dunia luar. Lalu kemudian seorang wartawan daripada majalah Life Amerika Serikat kemudian menuliskan artikel tentang John Lee. Bagaimana artikel tersebut berjudul tentang John Lee, yaitu senjata-senjata dan Alkitab diselundupkan ke Indonesia. Jadi yang menarik adalah bagaimana kemudian wartawan ini melihat memang John Lee berhasil menyelundupkan akan senjata-senjata untuk tentara Indonesia, tetapi dia juga menyelundupkan akan Alkitab bersama dengan senjata-senjata tersebut. Karena ia ingin orang lain juga mengenal akan berita Injil. Tetapi yang terutama, ia membawa Alkitab itu karena dalam pekerjaannya, terkadang hari Minggu dia harus bekerja, sehingga dia memikirkan bagaimana waktu-waktu untuk ia boleh membaca ajaran Yesus, mencoba untuk mengenal Yesus di tengah segala tugas pekerjaannya yang begitu menyita waktunya. Kemanapun ia pergi, ia membawa Alkitab, dan cita-citanya hanya satu, yaitu mengubah Indonesia menjadi taman surga, supaya apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Karena di surga yang ada hanya kemerdekaan, tidak ada penjajahan, sehingga ia berjuang untuk bagaimana supaya Indonesia itu boleh bebas dan merdeka. Kemudian sekitar tahun 1989 John Lee meninggal dunia.
Tetapi 20 tahun sesudah kematiannya, Presiden SBY menggelari akan gelar pahlawan nasional kepada John Lee. Dan dia menjadi orang Tionghoa pertama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Yang menarik Bapak Ibu, bagaimana kita perhatikan dalam kehidupan John Lee. Di tengah pekerjaannya sebagai tentara, ia mencoba untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Yesus di dalam seluruh aspek kehidupannya. Jika kita bandingkan akan kedua tokoh ini, kita tahu siapa yang memandang Yesus berharga. Kita tahu tokoh mana yang menganggap ajaran Yesus itu penting. Kedua-duanya sama-sama memegang Alkitab. Yang satu mengkhotbahkan Alkitab, yang satu lagi tidak pernah mengkhotbahkan Alkitab. Tetapi dia membiarkan Alkitab itu mempengaruhi hidupnya dan hidupnya sendiri sebuah khotbah tentang Alkitab. Yang satu memperlihatkan dalam hidup dan pelayanannya bahwa justru harta yang paling penting, yang paling utama, yang paling berharga. Sedangkan yang satu lagi, seorang TNI sederhana, tidak kaya, namun membuktikan melalui pekerjaannya dan hidupnya bahwa baginya Yesus lebih utama, Yesus lebih penting, dan Yesus lebih berharga. Karena itu Bapak Ibu, apakah Yesus sungguh-sungguh penting dan berharga bagi kita? Mari kita untuk melihat seluruh aspek hidup kita. Dan kita menjadikan Kristus yang mempengaruhi, meresapi seluruh aspek kehidupan kita. Kita mungkin yang saat ini ada dalam posisi penting di perusahaan. Mungkin Tuhan menempatkan kita untuk membawa perubahan kebijakan, perubahan budaya kerja, atau nilai-nilai kerja yang semakin sesuai ajaran Kristus. Tuhan tidak percuma menempatkan kita ada di posisi tinggi dengan jabatan yang tinggi, dengan kekuasaan yang tinggi untuk mengeluarkan dan mempengaruhi akan kebijakan-kebijakan yang penting. Namun saya yakin bahwa Tuhan menempatkan kita di posisi tinggi itu bukan untuk kita hanya menikmati gaji yang besar, tetapi sebagai pemimpin untuk membawa perusahaan semakin sesuai dengan nilai-nilai Yesus dan bisa mempengaruhi hidup ratusan atau ribuan karyawan di bawah kita. Tentu akan ada pergumulan, terutama tentang masalah keuntungan perusahaan. Namun kembali pertanyaannya, apakah Yesus dan ajarannya berharga bagi kita? Apakah Yesus dan ajarannya penting bagi kita? Apakah Yesus dan ajarannya berharga bagi kita? Atau justru ajarannya kita anggap berbahaya? Atau jika kita adalah jemaat biasa, kita mungkin tidak punya kedudukan tinggi, bahkan uang kita pas-pasan, atau kita tidak bisa menghasilkan banyak uang karena kita hanya punya warung sederhana, atau kita hanya bekerja sebagai Grab online. Namun di tengah hidup yang serba sulit, bahkan di tengah pandemi ini, jangan buang Yesus, jangan buang ajarannya, tetaplah datang kepada Yesus, tetaplah rindu untuk mengenal Yesus. Bacalah Alkitab, bacalah Injil, tetaplah berani berkomitmen seperti Asaf. Selain kau Yesus, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Jangan pernah melepas Yesus, jangan pernah menganggap remeh ajarannya tentang hidup, meskipun saat ini kita susah. Jika kita ada di kelompok kelas menengah, kelompok terbesar saat ini yang ada di Indonesia, yang dikatakan kelompok paling cerewet, kelompok berpendidikan tinggi, kelompok yang banyak menghasilkan waktu untuk mengejar karir. Pertanyaannya, apakah ajaran Yesus menjadi fondasi bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan pekerjaan kita, bagaimana cara kita memakai medsos, bagaimana kita mengatur waktu, apakah nilai-nilai hidup, prioritas hidup, sistem nilai hidup kita, itu kita sesuaikan dengan ajaran Yesus, atau justru kita mengaturnya seturut dengan kehendak kita. Karena itu, apa yang dipandang berharga oleh Allah, marilah juga kita pandang berharga. Biar dunia menolak ajaran Yesus, biar dunia menganggap Yesus tidak penting, namun biarlah kita memandang Yesus dan ajarannya berharga, meresapi seluruh aspek hidup kita, sehingga menjadi persembahan rohani yang kudus kepada Allah. John Lee tahu betapa berharganya Yesus dan ajarannya, dan ia menyesuaikan seluruh aspek hidup dan nilai-nilai tujuan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus.
Sehingga pada saat diwawancara oleh salah satu wartawan majalah Life tersebut, dia bertanya, kenapa John Lee sampai mau berkorban, membahayakan nyawanya demi membela akan Indonesia, menyelundupkan akan senjata. Dan John Lee mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Saya menjalankan kapal ini untuk Tuhan, untuk negara, dan untuk kemanusiaan. Karena itu Bapak Ibu, untuk siapakah kita menjalankan roda kehidupan kita? Apakah Yesus dan ajarannya tentang hidup memang benar-benar penting dan berharga bagi kita? Apakah yang membuat kita merasa berharga? Amin, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam perjalanan kehidupan kami, mungkin kami adalah pribadi yang pernah mengalami penolakan dalam kehidupan ini. Ibu kami mungkin mencoba mengaborsi kami sejak kecil, sehingga kami mungkin sudah merasakan tertolak oleh keluarga. Atau mungkin kami adalah anak muda yang mempunyai pengalaman dibully karena kekurangan cacat kami, sehingga kami tumbuh menjadi orang yang rendah diri, tidak menganggap diri kami berharga. Atau kami mungkin orang yang mempunyai pekerjaan yang biasa saja, uang kami tidak punya, jabatan tidak tinggi, orang-orang memandang remeh kami karena kami tidak punya apa-apa. Atau mungkin kami adalah orang yang punya jabatan tinggi, mempunyai banyak harta, sehingga membuat diri kami, memandang diri kami lebih tinggi daripada yang lain. Karena itu tolong Tuhan, biar kiranya firman Tuhan hari ini kembali menolong kami untuk mengerti betapa kami berharga bukan karena apa yang kami punya dan kami bisa, tetapi karena Yesus menjadikan kami batu hidup. Karena Yesus telah menjadikan kami imamat kudus. Karena itu Tuhan tolonglah dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami menjadikan Kristus dan ajarannya berharga. Sebagaimana Asaf kami berani berkata bahwa selain Yesus tidak ada yang kami ingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Yesus dan ajarannya adalah yang terpenting, yang paling berharga dalam hidup ini. Beri kami hikmat bijaksana Tuhan menjalani hidup ini, supaya kami boleh membuktikan perlahan-lahan bahwa bagi kami Kristus lebih utama, ajarannya lebih penting, ajarannya lebih menguasai hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin.